Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kristen cuek versus Kristen misioner. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga memberikan amanat agung kepada para pengikutnya. Pergi, beritakan Injil. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Oh, betapa komitmen yang luar biasa untuk pemberitaan kabar baik kepada orang di sekitarnya. Sayangnya ada banyak orang Kristen pada masa kini yang mengabaikan alias cuek dengan perintah amanat agung Yesus. Maunya cuma jadi orang Kristen yang diberkati saja. Mau haknya tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Sehingga akhirnya penginjilan seringkali menjadi kata yang hampir hilang dalam benak orang Kristen. Orang Kristen paling sibuknya bersekutu dari kita, bagi kita, untuk kita, demi kita, pokoknya kita. Mungkin itu komplotan, saudara. Walaupun komplotan suci tetap komplotan. Karena Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang terhilang. Nah, jadi ketika kita masih sibuk untuk urusan diri sendiri, orang berdosa berjalan setiap hari menuju neraka dan tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Sekarang kita akan lihat mengapa orang Kristen tidak pergi untuk memberitakan Injil. Ada 3 alasan. Pertama, karena prioritas yang salah. Kita lebih mementingkan pertemuan sosial, ngafe dengan teman-teman, pesta, makan-makan, hiburan, nonton, liburan, dan mengabaikan yang terpenting, yaitu melaksanakan amanat agung. Amanat agung memiliki daftar yang terbawah dalam prioritas kehidupan kita. Seperti anak sekolah, pulang ke rumah harus kerjakan PR, tapi dia malah main PS. PR pekerjaan rumah itu yang paling penting. Malah dia main PS, PlayStation, artinya alias games. Saudara, kadang-kadang kita hanya ingin melakukan apa yang kita sukai saja. Padahal ada hal yang penting yang kita harus kerjakan. Yang kedua, kenapa kita tidak pergi memberitakan Injil? Karena sikap apatis, cuek, masa bodoh, tidak peduli. Kita tidak tertarik pada pekabaran Injil karena kita memikirkan diri sendiri dan memuaskan sang aku. Saudara tahu topik khotbah yang disukai orang pada masa kini apa? Tentang berkat, kesembuhan, mujizat, pemulihan keluarga. Kalau pekabaran Injil, wah itu mendapatkan hal yang paling akhir untuk kita dengarkan. Yang ketiga, kenapa orang tidak pergi memberitakan Injil? Karena rasa takut. Apa yang harus saya katakan? Apa kata orang itu kalau saya memberitakan firman kepada dia? Bagaimana reaksinya? Jangan-jangan dia marah sama saya. Oh, nanti saya digebugin malah. Kita juga seringkali merasa tidak mampu. Lalu karena banyak orang takut dibungkus dengan kata-kata kita harus berhikmat dong. Padahal bukan berhikmat, kita memang takut untuk memberitakan Injil. Itu 3 rintangan yang kita hadapi mengapa orang Kristen tidak pergi. Sekarang kita harus melihat bagaimana caranya kita mengatasi rintangan untuk pergi. Ada 3 hal yang kita juga harus perhatikan. Pertama, teladani Yesus. Ini mengatasi rintangan prioritas yang salah. Lihat prioritas Yesus, jiwa-jiwa. Bukan makan-makan, bukan liburan dengan teman. Prioritas Yesus adalah memenangkan jiwa. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena di mata Yesus jiwa-jiwa itu berharga. Dalam memberikan kebenaran rohani seringkali Yesus memberikan satu perumpamaan dan dijelaskan artinya. Tapi ketika dia bicara soal jiwa yang terhilang dalam Lukas 15, dia memberikan 3 perumpamaan. Pertama tentang domba yang hilang, yang kedua tentang uang yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Dan ketika domba, uang atau anak itu ditemukan,
maka dikatakan ada sukacita pada malaikat di sorga dan juga ada sukacita pada hati Bapa di sorga. Karena di hadapan Tuhan manusia lebih berharga daripada barang, kegiatan, program. Dalam Matius 4 ayat 19 Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Prioritas Yesus harus menjadi prioritas hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa memenangkan jiwa adalah sangat penting seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua, bagaimana mengatasi rintangan untuk pergi? Sadari tanpa Yesus manusia binasa. Tanpa Yesus manusia akan berakhir di dalam hukuman kekal selamanya di neraka. Nah, ini mengatasi rintangan apatis, cuek, nggak peduli sama orang. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku." Tanpa Yesus semua manusia binasa. Kalau ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus perlu mati? No other way, tidak ada jalan yang lain. Hanya percaya kepada Yesus manusia diselamatkan. Tanpa itu manusia akan binasa di dalam neraka. Sekte Saksi Yehova berkata, neraka itu tidak ada karena Allah itu kasih. Masa Allah menciptakan neraka? Sebetulnya neraka itu tidak dibuat untuk manusia, tapi untuk setan, saudara. Tapi kalau manusia mengikuti setan, maka Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Nah, karena itulah kita harus memberitakan kabar baik supaya manusia tidak ikut setan. Wahyu 20 ayat 14 dan 15 dikatakan, "Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Orang yang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam neraka, lautan api. Hanya Yesus satu-satunya harapan untuk kita memperoleh sorga. Saya pernah ke China, lalu ada di lapangan sangat besar namanya Tiananmen Square. Kalau kita jalan terus, kita akan masuk sebuah daerah yang disebut sebagai Forbidden City, kota terlarang. Itu adalah istana dari raja-raja China zaman dulu. Dan menurut Guinness Book of World Record merupakan istana dengan kamar terbanyak di dunia. Jumlah kamarnya 9.999. Saya tanya sama guide-nya, orang Mongolia, "Kenapa enggak 10.000? Kan nanggung ya, cuma sisa 1. "Oh, tidak boleh karena kami ada kepercayaan bahwa sorga itu kamarnya 10.000. Jadi kurang ajar kalau ada manusia yang bikin kamar lebih banyak dari sorga. Jadi dikurangi 1, 99. Mendengar itu sedihlah saya. Kok sorga cuma ada 10.000 kamar? Wah, hanya muat untuk 10.000 orang. Kasihan sekali, saudara sekalian. Tapi saya ingat perkataan Yesus. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau engkau beriman kepada Yesus, selalu ada tempat bagimu di dalam kerajaan sorga. Yesus harapan satu-satunya untuk kita memperoleh sorga. Jadi beritakan Yesus supaya orang diselamatkan. Yang ketiga, bagaimana mengatasi rintangan untuk pergi memberitakan Injil? Ingat Yesus berjanji menyertai kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Kalau alasan kita tidak memberitakan Injil karena ketakutan, bukankah Matius 28 ayat 20 tadi berkata, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Tuhan menyertai kita, Dia akan memberi keberanian, Dia akan memberikan kata-kata yang tepat untuk kita ucapkan. Sehingga kata-kata itu masuk ke dalam hati orang dan orang percaya kepada Yesus. Kalau kita memberitakan Injil, kata-kata kita salah, bisa berantakan, saudara. Saya ingat satu kali ada tukang cukur yang mendengar khotbah pendeta bahwa dia harus bersaksi. Dia pikir, iya, saya kok nggak pernah bersaksi. Besok kalau saya nyukur orang, saya harus bersaksi. Jadi waktu ada orang dipotong rambutnya, dia mau bersaksi tapi rasanya mulutnya berat sekali untuk mengucapkan Injil. Sampai akhirnya ketika dia ambil pisau cukur, saudara-saudara, dia mulai tajamkan ya supaya ini bagian jenggotnya orang, kumisnya itu dibersihkan.
Dia mulai memberanikan diri memberitakan Injil. Dan dia bilang, "Bapak, apa kamu sudah siap untuk mati?" Wah, stres orang yang dengar itu. Langsung kabur dia, saudara sekalian. Maksud dia, apa kamu siap kalau mati nanti masuk neraka, percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya kan waktu dia sedang menajamkan pisau cukur ini, apa kamu sudah siap untuk mati? Wah, ini kata-katanya kurang tepat rupanya. Karena itu, mintalah Tuhan memberikan kata-kata yang tepat dan keberanian untuk kita bersaksi. Lalu kemana kita harus pergi memberitakan Injil? Ke seluruh dunia. Karena di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudara, seluruh dunia berarti tidak ada batas untuk kita memberitakan Injil. Kisah 1 ayat 8 juga berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi kita harus memberitakan kepada segala suku bangsa dimanapun mereka berada. Tapi tentu harus mulai dari lingkungan yang paling dekat. Kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Supaya mereka akhirnya membuka hati karena mendengar kesaksian kita. Dan saya perhatikan orang yang baru bertobat seringkali menjadi pemenang jiwa yang terbaik. Karena dia masih banyak teman-teman yang belum percaya Yesus. Dia masih on fire, semangat memberitakan Injil. Jadi dorong orang-orang baru, walaupun mungkin baca Alkitab belum tamat saudara, belum terlalu tahu tentang Injil. Tetapi hal-hal yang mendasar bahwa Yesus itu juru selamat, siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Itu yang harus dia sampaikan kepada teman-temannya. Ajak temanmu, ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Ya, bersaksi supaya orang mendengar. Satu kali ada seorang nenek yang diajak cucunya pergi ke mall karena cucunya mau beli baju baru yang akan dipakai pada hari ulang tahun yang ke-17. Lalu anak ini 17 tahun ini saudara keliling ke toko-toko, lihat doang, belinya kagak. Si neneknya kesel, capek, lalu dia bilang, "Kamu udahlah lihat-lihat ya. Oma duduk di sini aja capek. Ya Nek ya, nanti saya jemput lagi di sini." Jadi akhirnya si gadis itu jalan sendiri, neneknya duduk. Lama-lama dia pikir, aduh buang waktu nih kalau gini. Lebih baik saya memberitakan Injil. Karena itu yang disuruh pendeta. Siapa ya yang harus aku injili? Lalu dia lihat di salah satu toko. Ada seorang wanita yang tampaknya anggun, bajunya bagus, bulu mata lentik. Tapi dia bilang, walaupun kamu cantik tanpa Yesus kamu binasa. Langsung dia dekati, lalu beritakan Injil kepada orang ini. Wanita itu tampaknya terpaku, terpesona. Tidak beranjak dari tempatnya. Si nenek makin semangat. Nggak lama si cucu mendatangi dia. Dia bilang, "Aduh Nek kemana? Kok dicari di tempat duduk nggak ketemu. Ini lagi menginjili ini orang." "Aduh Nek gimana sih? Ini sih bukan orang. Patung yang dipajang di etalase toko. Ya terpaku, terpana. Karena memang patung saudara bukan orang." Aduh si nenek kaget, malu. Dia bilang, "Aduh sorry, kacamata tidak dibawa. Jadi nggak tahu, dipikirnya orang beneran." Tapi kemudian dia bilang gini, "Lebih baik saya jadi orang Kristen nginjili patung daripada kamu jadi orang Kristen patung tidak pernah memberitakan Injil." Saudara, apakah kita mau dipakai Tuhan memberitakan Injil? Dan bukan hanya bungkam berdiam diri saja. Mari kita beritakan kabar baik. Selanjutnya kita juga harus terlibat di dalam misi global, bukan hanya lokal, apalagi di gereja kita saja. Karena dunia membutuhkan kabar baik. Bagaimana caranya kita terlibat dalam misi global? Ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Pertama, mendoakan. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Minta kepada Bapa Surgawi, berdoa supaya Tuhan mengirim para pekerja untuk menuai jiwa. Mazmur 2 ayat 8 juga berkata, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Doakan supaya bangsa di Indonesia
Dan banyak suku bangsa di Indonesia juga mendengar Injil Yesus dan diselamatkan. Yang kedua, selain kita meminta di dalam doa, mendoakan, kita juga harus mengutus. Mengutus orang untuk memberitakan kabar baik. Roma 10 ayat 13-15 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita harus mengutus orang-orang untuk memberitakan kabar baik. Betapa indahnya berita baik yang didengar oleh orang yang belum percaya bahwa ada Yesus yang mengasihi dan Yesus yang mau mengampuni segala dosa kita. Saudara, kita ini jadi Kristen karena pernah ada misionaris utusan Injil, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, yang pernah datang kepada kita memberitakan Injil. Kalau tidak secara langsung kepada kita, mungkin kepada orang tua kita, kakek nenek kita. Tapi ada orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Saya pernah membaca kisah seorang hamba Tuhan dari Amerika, namanya William Henry Offiler. Dia hidup pada abad 19 dari Bethel Temple, Seattle, Amerika Serikat. Pada tahun 1921, setelah berdoa dan mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, dia mengutus 2 keluarga untuk menjadi misionaris naik kapal laut selama sekian bulan ke Indonesia. Yang pertama namanya Cornelis Groesbeek dan istrinya. Dan juga yang kedua adalah Richard van Claveren dan keluarganya. Groesbeek dan Claveren memberitakan Injil di Indonesia. Memulai kegerakan Pentakosta di Indonesia. Dan kalau kini kira-kira di Indonesia ada 8-9 juta orang Kristen beraliran Pentakosta karismatik. Itu karena ada seorang hamba Tuhan yang punya visi, Offiler, mengutus 2 orang jemaatnya untuk menjadi misionaris. Dan banyak orang terberkati. Saudara, saya percaya Yesus Kristus adalah misionaris yang terbesar. Dia juga misionaris yang pertama. Dia meninggalkan sorga, datang ke dunia untuk memberitakan kabar baik. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mendoakan, mari kita mengutus. Dan yang terakhir, bagaimana kita terlibat dalam misi global, mendanai. Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, kita harus seperti para wanita ini, mensupport Yesus dan rombongannya dengan harta, dengan kekayaan, dengan dana yang mereka miliki. Mari kita investasikan harta kita bagi kerajaan Allah. Dukunglah sekolah teologi di seluruh Indonesia ini. Karena banyak anak-anak muda yang ingin dilengkapi jadi hamba Tuhan tapi kekurangan dana. Kita juga harus mensupport mereka. Saudara mungkin tidak bisa ke Papua untuk memberitakan Injil. Tapi ketika engkau mensupport seorang mahasiswa teologi untuk diutus ke Papua, engkau sudah punya kontribusi bagi kerajaan Allah. Utuslah tenaga misi yang akan ditempatkan di suku-suku terpencil, suku-suku terasing. Dukung mereka setiap bulan. Karena kalau tidak mereka bagaimana bisa hidup di sana? Dan waktu kita mendanai, sebetulnya kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Sebab Matius 6 ayat 19-21, Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, ingatlah ini. Apa yang kita miliki fana, tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan kekal sampai selamanya. Mari kita mendoakan. Mari kita mengutus
Dan mari kita mendanai misi global. Sehingga kita nggak jadi orang Kristen yang cuek, masa bodoh, nggak peduli. Tapi kita menjadi orang Kristen yang militan, misioner, ikut serta menuntaskan amanat agung. Adakah di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku tidak hanya ingin jadi orang Kristen yang minta hakku diberkati, tapi aku menjalankan kewajiban mentaati amanat agung Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mau berjanji, berdoalah dengan segenap hati. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kami tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan, dan biarlah kami memberitakan kabar baik ini kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar, sehingga mereka akhirnya mendengar Injil Yesus dan diselamatkan. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, mereka berjalan tersesat ke neraka. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan jamah, lembutkan hati mereka, supaya mereka bisa membuka hati bagi Sang Juru Selamat. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita sehati menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.